wah mbak ini ginjal kamu udah rusak. Terus aku langsung, hah? Maaf, gimana dok? Maksudnya gimana? Udah rusak? Iya, ini kamu ginjal kamu ini pasti udah fungsinya sudah sangat-sangat menurun karena dia sudah berubah warna dan bentuk. Dia bilang seperti itu. Pernah ada masa di mana tubuhku sangat lemah, tapi aku terus memaksakan diri seolah semuanya baik-baik saja. Di depan kamera, aku tetap berdiri, karena aku ingin tetap jadi aku. Perempuan yang kuat, jurnalis yang tak berhenti bermimpi meski ginjalku pelan-pelan melemah. Hai, aku Gita, aku seorang jurnalis dan juga produser di salah satu stasiun televisi, dan sudah 1,5 tahun ini aku hidup sebagai pengidap gagal ginjal kronis stadium 5. Aku berpikirnya awalnya tuh aku kena GERD karena aku memang punya asam lambung kan. Jadi karena aku ngerasa ini kayaknya aneh nih, masa kok aku muntah-muntah dalam 1 hari itu 3 kali aku muntah, gak berhenti-berhenti dan gak bisa masuk asupan makanan. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter. Pertama sebelum dokter ginjal yang ngomong ya, waktu itu si dokter spesialis gastronya itu bilang, wah mbak ini ginjal kamu udah rusak. Terus aku langsung, hah? Maaf, gimana dok? Maksudnya gimana? Udah rusak? Iya, ini kamu ginjal kamu ini pasti udah fungsinya sudah sangat-sangat menurun karena dia sudah berubah warna dan bentuk. Dia bilang seperti itu. Di dokter ginjal itu, dokternya ngomong banyak hal, aku tuh bener-bener kayak bingung. Dia bilang, iya kamu ini gagal ginjal kronis stadium akhir, stadium 5 yang artinya gini. Terus ya udah, terus akhirnya aku nangis di depan dokter. Aduh dok maaf ya. Aku iya nggak apa-apa, wajar karena kamu baru mengetahui ini, dan apalagi ternyata kondisi kamu itu sudah di stadium akhir yang memang sudah harus segera dilakukan tindakan. Dari dokter waktu itu bilang memang karena ternyata aku ini hipertensi. Sayangnya itu memang aku tuh hipertensinya tidak dikontrol dengan baik. Menurut pemikiranku, aduh kok minum obat harus setiap hari, ngapain gitu terus minum obat setiap hari, dan karena akunya juga tidak kontrol tensinya, jadinya ya udah ternyata ginjalku tuh sudah bekerja dengan sangat keras dan akhirnya ya ternyata aku sampai mengidap gagal ginjal kronis. Waktu itu aku tuh sampai ke dokter 3 kali karena untuk meyakinkan bener nggak sih aku tuh sakit gagal ginjal kronis stadium akhir. Dokter yang pertama itu di rumah sakit yang pertama itu menyarankan aku untuk menggunakan CAPD. Jadi CAPD itu untuk di usiaku yang masih 30-an ini, itu dia menyarankan karena tubuh kamu mungkin akan masih jauh lebih kuat menerimanya, kemudian juga aktivitas kamu yang mobile pun juga masih akan lebih ngebantu kalau pakai CAPD. Pakai CAPD itu sehari 4 kali. Jadi interval waktunya itu 5 jam, sama kalau pada saat malam itu biar tidur tuh 8 jam. Jadi biar tidurnya tuh nggak terlalu terganggu. Tapi prosesnya itu hanya memakan waktu 30 menit. Jadi kayak mengeluarkan cairan itu 20 menit, masukin cairannya 10 menit. Tantangannya adalah mungkin jenuh kali ya. Karena kan itu menjadi rutinitas ya, rutinitas aku setiap hari itu aku harus ganti cairan. Bayangin 1 hari kali. Jadi kalaupun aku pergi, aku benar-benar harus sudah prepare waktu.
Oke, aku pakai yang 5 jam, maksimalnya 6 jam. Otomatis aku harus pergi jam segini, aku harus udah pulang jam segini biar aku bisa ganti cairan lagi. Misalnya kalau misalnya aku udah capek banget habis kerja, terus aku udah ngantuk banget, terus ternyata harus ganti cairan, itu tuh lumayan kayak, ya ampun bisa nggak sih aku langsung tidur aja, tapi masih harus ganti cairan. Kalau telat ganti cairan, takutnya cairan CAPD-nya itu dia akan kayak meresap ke tubuh gitu, ntar merendam ke paru-paru dan sebagainya. Hari ini main apa sih Mbak? Karena aku di sini pakai selang, jadi dia nggak boleh kena air, jadi aku harus sangat menjaga agar dia itu tidak kena air. Jadi kalau mau mandi pun bagian depan tubuhku tuh aku hanya dilap-lap aja sih. Untuk menerimanya memang awal-awal pasti sangat sulit ya, sulit sekali gitu. Tapi karena kondisinya almarhumah ibuku itu dia benar-benar pejuang kanker yang luar biasa. Dia semangat banget, dia positif banget, dia selalu ceria. Lalu aku langsung, kenapa aku harus merasa ini seperti akhir dari hidupku gitu. Jadi akhirnya aku dan ibuku, kita berdua itu sama-sama ya udah kita berjuang semangat bareng-bareng, dan itulah yang menjadi penyemangat buat aku untuk bisa ikhlas. Sekarang aku jauh lebih bisa menghargai tubuhku sendiri. Aku tuh jadi lebih sering berterima kasih sama tubuhku, kayak kalau misalnya aku udah selesai seharian kerja, terus aku balik, dan dia masih sehat-sehat aja, aku tuh langsung bilang makasih ya. Jadi kayak aku tuh ajak ngobrol, makasih ya badanku, makasih ya ginjalku, makasih ya tubuhku udah sama-sama melewati hari ini. Aku tuh pengen sembuh, untuk kemudian aku tuh bisa merawat ayahku dengan baik sampai ayahku juga sembuh gitu. Jadi mimpiku tuh sekarang adalah ya kita sama-sama sembuh gitu. Tidak tampak